Harusnya openingnya kita mulai dengan lagu yang ada di Captain America Winter Soldier, tau gak sih? Yang di endingnya Endgame. It's been a long time. Yang itu. Tapi pengen nyetel itu tapi takutnya kena copyright seperti di episode 1. Karena H17 is back, Siniar H17 kembali lagi teman-teman. Akhirnya setelah dari tanggal 31 Oktober adalah upload terakhir kita. Berarti udah 5 bulan tidak ngapa-ngapain. Saya emang ngapa-ngapain ya, nggak tahu kalau mereka. Jadi akhirnya kita balik lagi di bulan April, bulan penuh kebahagiaan ini. Dunia sedang sangat damai dan semuanya hanya ada berita baik di dunia ini. Selamat datang kembali di Siniar H17 bersama saya, co-host Yahya Amdallah, dan juga ada 2 co-host lainnya dan 1 produser kita ini, fact checker. Say hello teman-teman. Hai guys. Hai. Mantap. Waduh, gila banget. Kita akan karena kita udah lama juga. Kenapa? Produser kita kenapa nih? Kenapa langsung dikatain gitu produsernya? Karena kita juga udah lama gak berpodcast ria, bersiniar ria ini. Ada banyak banget sebenarnya hal kita lewatin di akhir tahun tuh. Ada apa ya? Ada yang ingat ya dalam perfilman tuh? Kita ngelewatin FFI, kita ngelewatin ramenya Doomsday, yang teasernya pada muncul itu, yang khusus di penayangan Avatar, Fire and Ash kan ya, benar ya namanya ya. Terus habis itu kita ngelewatin banyak perfilman, film-film, festival-festival lainnya, dan kita ngelewatin Oscar salah satunya. And that's why kita akan ngebahas tentang 2 topik di hari ini atau di episode kali ini. Itu adalah Oscar atau Academy Awards 2026, Academy Awards ke-98, dan juga pelangi di planet apa namanya? Di Mars. Pelangi. Ya benar, pelangi. Gue bilangnya apa tadi? Pelangi di Mars, benar sekali. Kita akan bahas tentang Oscar 2026. Saya nggak nonton sebenarnya, karena nggak punya Disney Plus juga. Oscar 2026 ditayangin hampir sebulan lalu berarti. Kita udah agak telat banget sebenarnya. Ditayangin di tanggal 16 waktu Indonesia kalau nggak salah, tapi kalau nggak salah tanggal 15 di waktu Amerika, bulan Maret. Coba saya cek ya, benar tanggal 16 Maret 2026 pagi disiarin di Disney Plus. Dan kita akan gue akan coba untuk ngelis pemenangnya dulu aja, baru nanti kita akan masuk ke pembahasannya. Oke? Kita mulai dari yang paling megah. Sure. Best Picture yaitu yang menang adalah Oba, One Battle After Another. Best Director yang menang adalah Paul Thomas Anderson. Fact checker siap-siap ya. Dan juga ada Best Actor dimenangkan oleh Michael B. Jordan, Best Actress Jessie Buckley, Best Supporting Actor Sean Penn, Best Supporting Actress Amy Madigan, Best Original Screenplay Ryan Coogler for Sinners, Best Adapted Screenplay Paul Thomas Anderson for Oba, Best Cinematography Autumn Dorald Arkapaw, Best Original Score Ludwig Göransson buat Sinners dan juga Autumn juga sama Sinners. Best Original Song Golden di film K-pop Demon Hunters. Ini beneran nama filmnya ada K-popnya ya? Iya benar-benar. Okay. Best Animated Feature K-pop Demon Hunters. Best International Feature Film Sentimental Value. Best Documentary Feature Mr. Nobody Against Putin. Best Casting Cassandra I'm gonna butcher her name, but Cassandra Kulukundis. One Battle After Another. Best Production Design, Best Custom Design, dan Best Makeup and Hairstyling, 3-tiganya Frankenstein. Best Film Editing dimenangkan oleh Andy Jurgensen untuk filmnya One Battle After Another. Best Visual Effects Avatar Fire and Ash. Best Sound adalah F1. Best Live Action ada 2 film yang menang.
ada The Singers dan juga Two People Exchanging Saliva. Best Animated Feature ada The Girl Who Cried Pearls, dan ada Best Documentary Short terakhir All Empty Rooms. Banyak juga ternyata. I didn't realize kalau misalnya ternyata Oscar ada sebaik ini ya kategorinya. Yep. And first, congratulations to all winners Oscar Yes. 2026. Tepuk tangan. Mereka butuh sekali validasi dari kita. Mereka ini nunggu selama berapa hari ini. Mereka menunggu H17 rekaman. Walaupun 3 minggu ya. Yes, Jadi exactly. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan kita dari yang awal dulu. Silahkan kepada dua orang yang sedang di satu ruangan yang bersamaan. Ketahuan deh. Harusnya kan nggak tahu ya. Apaan sama tiba-tiba dilempar gitu. Gimana? Jelek bener aja sih, hostnya jelek. Kita buka segmennya dari yang cheat sheet kita aja. Ada pembahasan apa aja di situ? Oke, pertama-tama ya yang sudah pasti kita bahas yang paling gede dulu lah. Oke. Award paling gede yaitu Best Picture yang dimenangkan oleh One Battle After Another, Alright. which is ya apakah deserve untuk menang? Sebenarnya deserve aja ya. Deserve. Kan, Wait, hold on. Kalian bertiga Betul. udah nonton kan ya? I haven't. ya kita belum nonton. Nonton. Yep. Dan emang filmnya bagus ya. Bagus. Cuma pendapat pribadi saja nih. Saya sebagai buzzer sinners ya forever. Waduh. hashtag Rafif buzzer sinners. Padahal Anda nontonnya telat ya. Sinners menang kan. Dibanding Oba tuh Sinners tuh one of the best movie ever ya. Walaupun saya memuji-muji One Battle After Another setelah menonton, tapi setelah nonton Sinners tuh Oba bisa aja sebenarnya. Bukan Sinners. Itu aja sih. Sumpah ya. Mungkin lebih ke ini sih, lebih ke apa namanya? Gak masalah yang menang One Battle After Another gitu. Bagus. Cuman memang kalau misalkan kita bisa bisa apa sih bahasanya kalau mengulang atau Mengulang gitu. Replay, rewind, mengulang. Repeat. Aku berusaha mengkoreksi. ya. Kita bisa mengkoreksi. Kalau kita yang milih siapa yang menang, Ya. Mungkin lebih lebih wise kalau kita pilih Sinners. kenapa? Karena kita buzzernya. Jangan kita, Saya doang ya? Anda saja. Saya doang ya kayak gitu. Karena jujur saya nggak nonton Sinners, belum sempet ya nonton Sinners. Mungkin nanti kalau misalkan tayang di Sama-sama. digital, nggak tahu kapan. Mungkin Udah ada kok di HBO Max. HBO Max. di HBO ya? Udah ada. HBO Max. Oke. Saya walaupun udah tayang di HBO Max, saya tetap rela nonton di bioskop. Tapi bukan di IMAX ya? Saking penasaran. Apa? Bukan di IMAX. Sayangnya enggak ya. Iya sih, sayangnya enggak di IMAX sih. Sayang banget sumpah. Tapi kita nonton One Battle After Another juga nggak di IMAX. Enggak juga. Ya. Jadi experience balance lah ya. Iya, Penilaiannya balance dong. balance Secara experience sama. Sama di Oke. biasa. Lanjut. Begitu aja lah. Dominasinya Oba. Itu dia. Di Best Picture. Dominasi Oba. Kemudian yang kedua ada Paul Thomas Anderson yang akhirnya menang Best Director. Yes. Yeay. Dia bukan menang Best Director, malah menang Oscar nggak sih? Like this is his first time menang Oscar, I think. Kalian Iya. menang pertama kali setelah 11 nominasi. Film-filmnya juga belum ada yang menang Best Picture juga. Emang iya belum. Belum ada. Jadi emang Tapi udah beberapa kali masuk nominasi dia. ya. Yeah. Jadi bisa dibilang PTA di tahun ini emang benar-benar tahunnya dia lah dalam dunia perfilman ini. Betul. Seperti tahun lalu, 2 tahun. 2 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. 2-3 tahun yang lalu itu Christopher Nolan kan. Ya, Christopher Nolan yang berhasil mendominasi Oscar di tahun 2023 dengan Oppenheimer-nya. Dan tahun ini Oba dan Paul Thomas Anderson. Yes. Dengan One Battle After Another. Walaupun nggak segila Oppenheimer ya. Kalau Oppenheimer kan kayaknya setengah nominasi dia menang semua. Iya, banyak sih. Banyak bener. Tapi walaupun begitu, dia tetap film ini tetap memenangkan penghargaan utamanya sih. Ada Best Director, ada Best Screenplay, Best Betul. pula. Benar. Jadi emang keren PTA. PTA. You deserve it. Deserve. Setelah berkarir berapa tahun sih dia?
bertahun-tahun. Dari Dari tahun 90-an dia. dari kapan? Iya, dari tahun 90-an. Dan di usianya sekarang berapa? 50 ya? Udah 50-an tahun usia dia sekarang. Nggak tahu sih, tapi perawakannya kayaknya udah tua sih. Udah Paul tua Thomas sih. Anderson. Pak 50 masih muda dong. Nah, emang tua nih. Tua. Kita cari gambarnya. Iya, emang tua sih guys. Umurnya udah 50-an tuh. Ya, itu dia. Akhirnya menang. Tuh 55 tahun. Iya, perawakannya tuh udah tua, bro. It's not too late to win something, you know. Yes, Even benar. you are 50 years old or 20 or 30, you can still win a major award in Betul. your life, bro. Kalau kalian merasa udah terlalu tua untuk bisa mencapai impian kalian, lihat guys, Paul Thomas Anderson itu baru menang Oscar di umur 55 tahun, guys. Nah, tuh. Gila loh. Iya. Jadi jangan pernah menyerah, guys. Tuh, intinya itu, jangan pernah menyerah dalam Betul hidup sekali. itu. Iya. Udah itu aja. Itu Oke, itu. Nah, Sinners, wah gila. Iya. Ini Film kita, saya ini. kali ini kita kasih panggung dulu buat Rapip. Ada apa dengan 10, Sinners? udah itu aja sih. Nggak usah banyak bacot ya. Sinners itu ya. Sorry. Jadi Sinners itu dia mencetak sejarah di Oscar tahun ini. Di mana Sinners ini berhasil mendapatkan 16 nominasi. 16 nominasi. Oke. Apa aja tuh? Lupa nggak tuh? Saking banyaknya ya. Iya. Jadi dia menang berapa nominasi dia? Wah, lupa juga tuh. Gimana sih? Udah comeback nggak siap nih podcast ini. Astagfirullahaladzim. Tapi ya masuk 16 nominasi itu ya terutama Something pastinya, lah. apa namanya, yang utama-utama juga ada Best Picture, terus ada Iya. Best Director si Ryan Coogler, Ya, terus betul. Best Screenplay Ryan Coogler, Best aktor, aktris. Best Actor, aktris masih Aktris enggak ya? enggak, Best Aktornya Michael B. Jordan, Yes. Best Supporting Actress juga ada. Sinematografi. Dia menang Oscar. Menang 4 Oscar dari berapa nominasi? 16, seperempat doang ya. Kok kayak nggak spesial banget ya? Jadi ya, Sorry. Gak sampai setengahnya. itu cuma 4 ya. Menangnya saya. 2012 ya. Berarti dominasinya tetap dominasinya Oba ya? One Battle After Another. Oba tetap Iya. banyak. Oba berapa? Oba tuh Best Picture, Best Screenplay, Best Directing, Best Casting, Editing. Best Lebih. supporting actor. Iya sebenarnya aktor 6 tuh. Gila. Sini cuma 4 guys. Mendominasi banget berarti. Dia menang Best Cinematography, terus Best Score, terus Best Actor sama Best Original Screenplay. Oke, Which is ya sangat membanggakan sih. betul. Ya inilah apa namanya, cukup membayar dia tidak menang Best Picture ya, Tuh dengan menang 4 Oscar. harus menang Best Picture sih. Tapi ya gitulah. Tapi Sinners itu berhasil mencatat sejarah. Gitu dapat 16 nominasi yang sebelumnya tuh cuma sih. Sebelumnya tuh 14 ya. Iya. La La Land sama apa sih? Ada film lagi lupa aku namanya. La Itu siapa? La Land sama La La Land. di rekor itu La La Land, All About Eve sama Titanic. Oh, oke. Itu apa tuh? Yang apa? Nominasi Rekor terbanyak sebelumnya itu adalah 14 nominasi. Oh. Lah si itu lebih dikit berarti. Apa namanya? Oppenheimer. 13 kalau nggak salah. Banyak, Kalau nggak salah 13 mereka. Tapi yang menang banyak bener. banyak sih. Gimana sih Sinners? Lumayan. Tapi Sinners itu selalu mencetak sejarah. Sinematografernya juga mencetak sejarah. Itu si siapa namanya? Autumn. Autumn Durkapau Susah amat namanya ya. memenangkan Musim semi namanya ya. musim gugur. Oh ya, musim gugur. Musim gugur. Berhasil memenangkan Best Cinematography dan dia adalah Woman of Color pertama yang menang di kategori ini. It's either woman of color atau woman dan person of color. I don't know. Pokoknya kayak secara antara woman dia pertama deh. yes, ya kalau nggak salah memang wanita pertama, perempuan pertama yang memenangkan nominasi sinematografer ini. Well done, congratulations. I'm proud of you sis. Tapi congratulations lagi buat Ludwig Göransson yang menang lagi. Menang Yes. lagi ya. Gila. Setelah sebelumnya di film. Oppenheimer, Black benar. Panther sama Oppenheimer. Sama Betul. ntar dulu, First Man tuh dia menang ya? First Man emang Ludwig ya? Kayaknya bukan, itu Justin First Man. Hurwitz.
Kan. Lanjut. Ludwig itu waktu dia Black Panther menang ya Ludwig ya. Menang. Black Panther menang, Oppenheimer menang, terus Sinners menang, dan nanti dia akan ada di Odyssey. Odyssey menang. Odyssey menang dia. Iya kalau Odyssey. Bisa jadi sih. Tapi kalau lawannya apa namanya lawannya Dune, Hans Zimmer. Trailernya Dune. Iya. Itu Oh iya men. gila. Kayaknya agak sulit ini. Dua komposer kesukaannya Nolan akan saling bertarung. Iya. Masalahnya Hans Zimmer juga bagus. Johansson tuh revolusioner ya. Maksudnya dia skor apa ya bahasanya? Komposer. Komposer kata dia. Komposer yang sebenarnya nggak baru juga sih. Cuma kayak di dunia perfilman tuh dia berhasil naik dan bisa selevel dengan cepat sama, ya bisa selevel sama si Hans Zimmer, John Williams. Yes. Ya, dengan cepat. Betul. Gue juga baru denger dia juga di Black Panther juga kan. Terus kemudian gue makin tahu dia di Mandalorian, terus Tenet, terus semuanya semenjak dipakai sama Nolan, dan Nolan kayak oke, lu bisa gantiin Hans Zimmer buat gue. Iya. Lu bakal jadi itu backburnernya Nolan. Terus sekarang dia menurut gue udah hampir menuju level. Kita masa bahas bagian itu. Nah, anyway, selain sinematografer dan komposernya, sejarah bagi Michael B. Jordan yang berhasil memenangkan Oscar pertamanya. Wow. Betul, wow. Dan ini apakah ini nominasi pertama dia? I think so, kalau nggak salah. Kayaknya jadi. Kalau nggak salah ya, dia sebelumnya main di film apa sih? Gue taunya dia cuma di Black Panther doang. Rocky 3, Black Panther. Wait, is it Rocky 3 atau bukan Rocky 3 sih, apa sih namanya? Creed. Apa Rocky? Kan Rocky Universe. Sama apa lagi? Ya itu dia. Creed, Black Panther. Tapi sebenarnya dia dengan Ryan Coogler tuh udah bekerja sama di beberapa film sih. Pertama tuh Fruitvale Station, terus di Creed, terus di Black Panther, sekarang di Sinners. Setia banget men Ryan Coogler sama Sinners sama Michael B. Jordan. Itu kontrak darah ya, udah kayak Yandy Lawrence sama Sheila Dara. Iya. Dan akhirnya mereka pun menang bareng-bareng juga. So that's great. Iya. Yes, betul. Sayangnya gak menang Best Picture. Gimana Best Picture lebih keren tuh. Dan dia adalah orang kulit hitam keberapa yang menang Best Actor? 50 kayaknya deh. Enggak, anjir. Oh enggak ya? Yang kulit hitam itu cuma dikit. Dua ya. Dari 98 Oscar 50 kali menang kulit hitam sih. Wah, sejarah banget tuh. Apa itu masih semua? Dikit. Person of color. Tapi ngomongin Best Actor, kita berlanjut ke yang sebenarnya saya dukung sih. Oke. Saya dukung dua orang ini, tapi lebih dukung ke yang satunya. Oke. Yaitu nah gue sebut aja ya. 7 tahun 0 Oscar. Timothée Chalamet dalam film Marty Supreme yang sayang sekali tidak menang Oscar. Ya, padahal udah digadang-gadangin ya kayak this is the film that's gonna bring Oscar to Timothée Chalamet. Tapi dia macam-macam sih ngomongin opera dan balet, jadinya nggak ini. Gitu. Tapi kayaknya gue nggak tahu ya, apakah itu memang penyebab dia gagal menang Oscar. I don't know, actually. Gak tahu sih gue. Kayaknya sih enggak ya, cuma karena waktunya berdekatan, jadi kayak ya udah orang mengaitkan akhirnya. Betul. Orang pada akhirnya mengaitkan kalau misalkan dia kalah gara-gara itu. Untuk orang yang sudah nonton Sinners dan Marty Supreme, Rapi, what do you think about the performance of Michael B. Jordan and Timothée Chalamet? Dua-duanya ngedeliver performance yang sangat baik ya. Mereka benar-benar all out dalam film ini. Dan sebenarnya kan mereka juga memerankan dua karakter yang berbeda kan. Ya pastinya lah ya. Yep. Timothée Chalamet dengan karakter Marty Mauser yang benar-benar ambis untuk ambis untuk mencapai mimpinya lah dalam bahasa sederhananya. Terus dengan Michael B. Jordan yang memerankan dua karakter, yaitu karakter saudara kembar yang sifatnya tuh benar-benar berbeda banget itu antara Smoke dan Stax ini. Cuma kalau saya pilih mana yang difavoritkan untuk menang, aku lebih milih Timothée Chalamet dibanding Michael B. Jordan. Entah kenapa sih. Saya pas ngeliat performance Timothée Chalamet itu kayak anjay.
ini orang benar-benar all out banget sih, kelihatan banget untuk memerankan karakternya gitu. Iya, ya gimana cok, 7 tahun bro, 7 tahun latihan main pingpong cuman buat satu film, which is ketika dia syuting Dune 1 dan 2 dia udah latihan pingpong bro. Mungkin karena kebanyakan film yang orang-orang aktor yang menang Oscar in leading role kebanyakan kan kayak biopic kan, sebanyakan Oppenheimer, Rami Malek, Freddie Mercury, Iya. Eddie Redmayne di Theory of Everything. Pokoknya kalau misalnya ada yang fokus ke dalam satu manusia doang karakter utamanya, itu Marty Supreme misalnya, ya mereka pasti bakal lebih ke-highlight banget gitu. Betul, karena menurut gue make sense sih, karena kan memerankan seseorang yang beneran ada di dunia nyata itu tuh membuat penonton tuh benar-benar relevan sama si karakternya gitu loh. Kayak misalkan gak usah jauh-jauh deh, Habibie yang diperankan oleh Reza Rahardian itu salah satu hal yang membuat gue mengatakan kalau Reza Rahardian adalah aktor terbaik di Indonesia yang pernah ada gitu. Karena ketika dia memerankan Habibie, which is gue nggak pernah ngobrol sama Habibie, gue nggak pernah ketemu secara langsung dengan Pak B.J. Habibie, tapi ketika gue ngeliat Reza Rahardian memerankan seorang Habibie di film Habibie dan Ainun, gue langsung merasa kayak ini orang benar-benar Habibie gitu. Ya, jadi Reza Rahardian menang Oscar nggak sih? Belum ya? Harusnya akan. Someday not today. Iya. Dia umur masih berapa? Belum 50 kan? Santai aja. Seperti tadi pesan kalian bilang, masih belum umur 50, masih aman aja. Betul. Paul Thomas Anderson aja baru menang Oscar-nya di tahun di usia 55 tahun. Tapi by the way ya, banyak yang gue sering lihat kemarin-kemarin tuh banyak banget meme yang lewat di Instagram dan TikTok gue gitu yang menyamakan Timothée Chalamet sama kalau misalkan kalian tahu di sepak bola itu ada pemain sepak bola namanya Antoine Griezmann. Dia pemain dari Perancis, pemain berkewarganegaraan Perancis yang bermain untuk tim Atletico Madrid, yang mana ketika di tahun 2018 dia tuh berhasil membawa Perancis juara dunia. Ya, kalau misalkan kalian ingat di 2018 tuh yang juara dunia adalah Perancis, dan itu yang sangat perform pada saat itu adalah Antoine Griezmann. Kemudian juga dia di klubnya Atletico Madrid, dia berhasil membawa Atletico Madrid meraih sekitar 2 atau 3 trofi. Tetapi ketika pengumuman Ballon d'Or, yang menang adalah Luka Modric. Yeah. Padahal Luka Modric gak menang, bahkan kalah kan ya di finalnya sama Antoine Griezmann. Iya makanya. Jadi nggak usah jauh-jauh ke dunia sepak bola. Timothée Chalamet itu dalam tanda kutip relate dengan karakter yang dia perankan loh di film Marty Supreme. Betul. Dia benar-benar ngejar ambisi, tapi ujung-ujungnya dia ya kalah. Saking dia kayak dia benar-benar egois untuk menang, kayak sama kan Timothée Chalamet kan juga pernah bilang kan kayak dia mengejar apa sih? Kayak dia pengen on top of the world lah dalam dunia. Betul. Tapi ujungnya kalah. Ya, buat Timothée Chalamet masih seperti yang pernah gue bilang di pembahasan Oscar tahun sebelumnya kalau nggak salah ya, gue pernah bilang kalau usia Timothée Chalamet itu masih muda, karir dia masih panjang. Ya mungkin someday bakal ada film yang bisa membuat dia atau membawa dia untuk meraih Oscar pertamanya. Maybe Dune 3. Dune 3 menang. Dia langsung Freeman Chance gitu di semoga ya. Pengen sih. Bisa jadi loh dia naik atas panggungnya tutup mata. Iya, tutup mata terus nyanyi Freeman dia. Nyanyi Freeman. Oh, nyanyi. Bisa jadi. Ini sayang sekali Timothée Chalamet tidak menang, tapi congrats buat Michael B. Jordan. Bahkan ya Marty Supreme nggak menang apapun kan. Like iya. Betul. Nominasi He dia got juga nothing. ya He got nothing. Yang menang di sini adalah Warner Bros. Pokoknya Sinners tuh Warner Bros kan ya, sama Oba juga Warner Bros. So, congratulations Warner Bros. Betul. Marty Supreme itu bukan Warner Bros siapa ya? A24. A24. Kok bisa film A24 nggak menang apapun? Ya. Nggak tahu. Nanti menang di tahun depan di film Backroom. Menarik tuh. Backroom, oke. Perbandingannya. Lanjut. Itu dia tadi dari yang
salah satu poin pembahasan kita. Juga ada di Oscar 2026 ini juga ada banyak hal baru dan banyak hal yang jarang kita temukan juga. Salah satunya tadi kita udah bahas di full list pemenangnya. Ada kategori baru yang di nominasi casting. Menurut gue ini salah satu nominasi yang emang harusnya udah ada dari lama. Karena kita bisa sadar lah kalau misalnya ada beberapa film yang bagusnya tuh nggak cuma karena direkturnya, visualnya, tapi ensemble dari keseluruhan castnya itu. Dan itu yang ngatur kan adalah casting director kan. Jadi sudah saatnya seorang casting director dapat recognition di Oscar gitu. Oscar bukan satu-satunya panggung awards, dan mungkin ada beberapa orang yang mikir kayak Oscar itu bukan panggung awards yang paling tinggi, tapi Oscar salah satu yang sering diomongin sama orang. So I think it's so great that akhirnya kita bisa ngasih recognition ke para casting director. So congrats untuk Cassandra yang menang di Oba ini. I mean, lagi-lagi gue gak nonton filmnya Oba, tapi secara ensemble sendiri, I mean kalau ngelihat nama-nama aktornya, it's insane Oba tuh. Betul. Nama-nama aktor. Yang Oba itu masuk ini nggak sih, masuk best actress gitu nominasi Oba? Best Actress tuh yang mana yang masuk, yang ibunya atau yang anaknya? Yang ibunya. Oh, yang ibunya malah yang masuk ya. Padahal yang screen time-nya paling banyak anaknya kan? Iya. Yeah. Best Actress in supporting role ya. Supporting role tadi ya. Kan si anaknya kan main role kan. Oh, anaknya nggak masuk. Tapi emang anaknya pendatang baru kan ya? Iya, pendatang baru. Bagus loh kalau tinggi. Iya bagus, teman nggak tahu sih. Kita nggak bisa membaca The Academy ya. The Academy itu dangdut bukan sih? Dangdut. Iya kan? Iya. Tapi dangdut Pak. The Academy dangdut. Itu bayangin Leonardo DiCaprio sama Asar. Bisa aja. Apa yang tidak bisa? Tapi Leonardo sama sekali nggak diunggulkan ya. Padahal pas gue nonton ketiga yang diunggulkan sih. Padahal ketika gue nonton One Better After Another tuh dia cukup perform dengan all out juga. All out kan. Tiga-tiganya all out sih berarti. Karakter dia yang ceroboh tapi apa ya bahasanya ya, ketika One Better After Another itu sayang keluarga, cerobohnya tuh dapet. Terus kayak kelihatan kalau memang dia bukan orang yang baru di dunia bawah tanah gitu lah ya. Dia berhasil nunjukin karakter yang cukup complicated kayak gitu. Menurut gue keren sih. Makanya Sean Penn pun keren. Sean Penn emang gila sih di film itu. Keren. Tapi gak datang dia malah di Ukraina dia. Habis ditembak sama ini anjir, sama siapa namanya? Tahu. Yang itu yang apa? Yang nembak dia pakai shotgun dari mobil. Oh, lupa lagi namanya. Iya, politik juga. Janji ngobrolin sudah. Pantas mentang. Politik. Sinar sama vampir. Ya iyalah. Relate. Tapi jujur ya. Siapa lagi sih? Apalagi sih kalau itu yang anak itu siapa namanya? Anaknya DiCaprio di filmnya. Iya. Chase Infinity. Iya, dia masa nggak masuk ini ya? Nggak masuk nominasi. Bagus padahal menurut gue. Dia karirnya pasti ini sih. Masih panjang juga. Terang banget sih pasti karir. Betul. Setelah bermain di film yang menang Best Picture. Pasti banyak orang yang menawarkan dia dengan film-film yang cocok. Iya. Dengan One Battle. Nama dia tuh terinspirasi dari Buzz Lightyear katanya. Iya, Infinity. Iya kan? Emang iya? Sumpah demi apa? Iya. To Infinity and Beyond. Nama siapa? Itu nama panggung atau nama asli? Oh iya. Emang ketika dia lahir Buzz Lightyear udah ada? Buzz Lightyear kan 95. Dia tahun berapa lahirnya? Tahun 2000. Nah iya. Udah ada Toy Story 2 malahan. Jadi mungkin waktunya ngidam Toy Story pas main, jadi ya beda. Ngidam Woody. Bassnya dong. Oh iya, bass. Ngidam Woody. Ngidam Woody es krim. Casting director nominasi barusan atau kategori baru pertama dalam 25 tahun terakhir sejak Best Animated Feature di tahun 2001. Berarti tandanya waktu Toy Story muncul pun gak ada ya Best Animated tuh ternyata itu juga baru ternyata. Gak ada. Iya.
Tapi kalau nggak salah kan pernah ada animasi yang masuk nominasi Best Picture nggak sih? Is it Toy Story? I don't know. Atau Monster Inc. Lupa. Toy Waktu Story. itu kita sempat bahas tuh yang 2 jam. Apa ya? Lupa lah. Satu hal lagi atau satu hal yang unik dari Oscar kemarin, selagi kita menutup pembahasan tentang Oscar ini adalah ada yang tie atau seimbang apa sih seri gitu dia. Kenapa? Tai-nya tuh seri. Tai Dasi. Tai ini apa dasi Dasi. iya tai dasi. Seri deh. Bisa dasi. Seri itu nama menteri kita dulu. Stop. Mulyani. Yaitu adalah Best Live Action Short, yang dimenangkan oleh Singers dan Two People Singers Live. Cuman ada 7 kali tie atau seri di Oscar. Terakhir tahun 2013 yaitu editing, kalau nggak salah sound editing, Skyfall dan Zero Dark Thirty. Baru satu doang saya nontonnya dari 2 film itu. Skyfall best. What? Best apa? Skyfall best Daniel Craig Bond film. No. That is wrong, factually wrong, subjectively wrong, objectively wrong, semuanya wrong. Bahasanya Casino Royale deh. Saya udah bahasanya Casino Royale. I don't. Saya buzzer Skyfall nih. Untuk episode lain itu. Salah satu honorable mention F1 menang sound apa sih? Sound design ya? Sound design ya? Tahun pokoknya best tahun lah. Ya kan, soalnya kan kalau sound editing yang menang kan sound Oba. design kayaknya. Kalau skor kan ini kan Sinners kan. Enggak, kalau sound kan ada sound design. Sebentar. Mari kita cek. Oh iya, best sound Best dong. sound. Ya. Siapa yang menang? F1. Enggak. Oh, Garrett. Yeah. Gareth John, Al Nelson, Gwen Elias dan kawan-kawannya. Ini saya punya hot take. Apa? F1 selain menang best sound harusnya menang best visual effects, best editing. Nope. Yang harusnya menang visual editing adalah sentimental value. Oh ya gitu? Yes. Sentimental value. Anda tidak akan tahu. Saya aja nggak tahu gimana caranya bikin. Aduh, siapa lagi itu nama aktornya? Stellan Skarsgård. Bisa muda kayak tahun 90-an itu. How? Kayak itu real banget, kayak bener real banget. Jadi dan gak kelihatan aja. Mungkin antara makeup atau campuran makeup dan juga CGI atau bagaimana. But it's amazing. Menurut saya harusnya menang sentimental value. Makeupnya Stellan Skarsgård apa makeupnya Ariel di Dilan ITB? Waduh, kenapa harus bahas itu sih? Ariel Dilan ITB. Iya, kan pasti kan di makeup jadi Buddha kan, biar ya itu nanti aja lah. Oke, by the way tadi sebelum kita mengakhiri, sentimental value itu adalah kemenangan Oscar pertama untuk Norwegia, film Norwegia katanya. Sentimental value dari Norway. Yes. Aduh, gue mau ngomong bahasa Norwegia nggak bisa. Intinya. Saya menonton dan nggak tahu teman-teman. Wait, hold on. Anda belum nonton? Oke. Ada di Klik Film kalau nggak salah. Jadi ya nggak jadi mulu menonton. Oke teman-teman, kita akan break dulu setelah pembahasan Oscar ini. Selanjutnya Rafif akan take the stage untuk ngomong langsung ke Raffi Ahmad terkait film Pelangi di Mars. So kita akan break dulu, stay tune. Raffi Ahmad tuh cuma produser. Oke, kita akan break dulu teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi kita dan kali ini kita akan langsung membahas Pelangi di Mars. Rafif, silahkan. Bentar dulu deh Pip. Gue pengen bacain dulu sinopsisnya dulu karena gue juga nggak tahu kan. Ini dari 4 orang ini kita yang baru nonton cuman Rafif. Jadi aneh juga kenapa dia mau nonton sebenarnya. Saya berkorban untuk kalian semua. Yes, thank you. Untuk tidak menonton film ini. Our Messiah. Thank you. Let's go. Thank you. Their sacrifice. Yes. Saya Rafif Atreides. Oke, gue akan coba bacakan sinopsisnya dari website Cinepoint, sekaligus nanti kita akan lihat jumlah tiket admission dari film ini per kita rekam tanggal 5 April. Di tahun 2100-an 2100-an lagi nggak bisa 2100. Ini kali ya. Iya. Setnya 2100 ya? Yes. Di tahun 2100-an ketika krisis air mengancam masa depan bumi,
Pelangi, anak pertama yang lahir di Mars, memulai sebuah petualangan bersama robot-robot malfunction yang menjadi sahabatnya untuk menemukan zeolite omega, mineral langka yang dipercaya dapat menyelamatkan masa depan bumi. Namun dalam perjalanannya, Neurotech, korporasi raksasa yang menguasai sumber air, melakukan segala cara untuk merebut penemuan tersebut. ChatGPT. Ada kata-kata kayak gitu di sinopsisnya. Apa? Ada di Cinepoint. Ada It's basically spoiler, I think. Is it spoiler? kalimat terakhir itu apa ya? Dibahas cuma 5% doang di film misalnya. Apa kalimat terakhir tadi, sorry? Namun dalam perjalanannya, Neurotech, korporasi raksasa yang menguasai sumber air, melakukan segala cara untuk merebut penemuan tersebut. Apaan? Kayaknya nih logline yang dijadikan sinopsis deh. Nah terus dia nggak bisa eksekusi tuh logline. Kekat sebenarnya kekat. Tampilin cuma 5% doang gitu filmnya. Oke, ini dulu kita bahas dulu identitas dari film ini dulu. Mana itu dia sutradara dan apalagi dia tuh. Disutradarai oleh Upi Guava, ditulis oleh ceritanya skripnya ditulis oleh Upi Guava. Ini caranya ngomongnya Guava kan ya? Harusnya ya sih. Jambu. Iya. Jambu. Sinematografernya Upi Guava. Lu nulis filmnya Upi Guava? Ya iyalah, filmnya Upi Guava. ya gak salah kan. Ya filmnya dia, filmnya siapa lagi? Iya. Production studionya Rans atau ada di balik Rans sih? Gue lupa deh. Iya, sebenarnya banyak sih production. Oh bagus, banyak. Jadi kayak kolaborasi gitu ya. Dan ya, Studio utamanya apa? Production studio utamanya. Biasanya kan ada tuh production studio Guava utama. Films kan. Guava Films. Iya kan Guava Films tuh Guava. Dan kalau nggak salah ini dia juga mau cap kan ya, motion capture kalau nggak salah. Iya motion capture. Iya. Motion capture. Iya motion capture benar. Iya. Guava Film. Kantornya. Gimana? Mau saya bom nih. Waduh. Oke, silakan masuk ke pembahasan Pep. Why? Kenapa lu sangat suka sekali dengan film ini, Pep? Jadi saya di sini Raffi Fatredis. Saya sebagai orang yang menonton Pelangi di Mars. Latar belakangnya adalah saya itu salah satu orang yang sangat tertarik sekali dengan film Pelangi di Mars ini. Awalnya. Dari trailernya aja kayak wah gila keren banget Indonesia nih kayak gini. Gue kan udah share ke kalian kan. Iya. Jadi guys ada film Pelangi di Mars nih keren banget kayak Star Wars. Wah. Iya. Ya lah. Pas mendekati menonton kok reviewnya agak-agak nih ada banyak yang bilang jelek gitu kan. Bahkan saudara saya yang waktu itu diundang untuk nonton film ini itu juga bilang kayak ya jelek tuh. Dia bilang juga kayak kurang bagus filmnya. Tapi karena saya memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi, saya tetap nonton dong. Masa enggak? Kayak aku tuh nggak mau kayak baik yang belum jelek tapi ya siapa tahu emang bagus kan. Aku kan belum nonton, aku nggak bisa ngejudge. Iya, siapa tahu kita bisa melihat bagusnya yang dilihat orang jelek gitu. Benar. Ya mereka kan penonton awam gitu kan. Kita ya gue bisa lah paling ngeliat bagusnya awal, terus saya nonton sendiri. Oke. Karena keluarga saya nonton Nawila, saya menyesal tuh. Sebuah keputusan yang sangat kacau sekali. Kayak decision makingnya tuh nol gitu gue. Nawila malah nonton Pelangi di Mars gitu kan. Sedangkan Nawila aku juga belum nonton, sebelum nonton Nawila juga. Saya nonton Pelangi di Mars sendirian. Pas masuk, buset, keluarga bawa anak semua. Aku doang yang remaja 20 tahun ini nonton sendirian. Sisanya ibu bawa anak, bapak bawa anak, keluarga semua totally. Oke. Gue nggak ngelihat satu remaja yang nonton itu. Ya, kayak nonton ini kan, kayak nonton Jumbo kan. Jumbo masih mending lah. kayak kita nonton Jumbo juga banyak yang bawa anak, tapi totally man. Aku masuk kayak anjay kok keluarga semua yang nonton, bahkan samping saya juga keluarga tuh. Bawa anak. Yalah, saya bodo amat. Terus ya lah, filmnya dimulai. Awal-awal, oke. Secara visual, secara pengenalan story, karakter juga bagus-bagus aja, nggak ada yang dimasalahin. Walaupun memang agak rushing sih, agak terburu-buru lah untuk kenalin, tapi oke lah. Tengah-tengah nih, kalau udah mulai agak-agak itu kan, mulai dari dubbingnya, visualnya, ceritanya udah mulai nurun tuh. Tengah ke akhir,
itu di titik udah mau keluar bioskop tuh sebenarnya tuh. Saking astagfirullahaladzim. Kok jadi kayak gini filmnya? Ayo. Bisa diceritain dulu ya ceritanya kayak gimana gitu. Spoiler alert ya. Ya. Kita lupa mulu ya kalau spoiler alert. Secara full sih agak gimana ya? Oke, awal-awal tuh ya kita melihat Pelangi dan ibunya berusaha melindungi diri dari Sorry. attack. Pelangi itu nama orang. Iya. Oh, oke. Siapa lagi? Kan Pelangi di Mars judulnya. Ya kan gue kira pelangi yang ada literally pelangi ada di Mars gitu. Gue kira. Jadi, begitulah ceritanya itu tentang Pelangi dan ibunya kan udah dijelasin sama Yahya tadi. Pelangi dan ibunya berusaha pulang untuk menemukan suatu mineral. Di mana mereka tuh harus menemukan suatu mineral namanya Silicate Omega. Di mana tuh Silicate Omega tuh dalam tanda kutip bensinnya lah. Bensin untuk pesawat. Ya, bahan bakar. Sumbangi gitu. Iya. Untuk jadi bukan bensin sih. Jadi cerita itu pesawatnya itu bakal berangkat kalau udah diisi sama mineral yang dicari. Iya, bahan bakarnya kan. Bukan bahan bakar. Oh, bukan bahan bakar. Emang kalau udah ketemu mineral nih baru pesawatnya berangkat gitu. Oh, oke. Dan satu pesawat yang tersisa adalah Silicate Omega. Silicate Omega ini susah banget dicarinya. Makanya mereka si ibu dan anaknya tuh mesti nyari mineral ini loh Bang, untuk bisa pulang. Tapi di tengah perjalanan ibunya menghilang karena sebuah bencana. Akhirnya Pelangi ditinggal sendiri sama si robotnya Batik. Time skip 6 tahun kalau nggak salah. 6 tahun setelahnya. 6 tahun setelahnya ya mereka masih mencari. Lama juga ya kok dilihat-lihat ya. Lu nyadar dah 6 tahun ya Allah, kasihan banget Pelangi sendirian. Soalnya Mars itu bukannya secara ini lebih gede daripada bumi nggak sih Mars? Nah, lebih kecil. Oh, lebih kecil ya? Ya. Ini kasihan Pelangi 6 tahun sendirian sama robotnya. Berarti latarnya dari awal tuh emang di Mars. Emang di Mars. Oke. Ya masih oke lah pengenalan ceritanya. Tuh pas di tengah ke akhir, kau udah ketemu tuh sama robot-robot lainnya. Ya. Ya Allah, dubbingnya Pak. Dubbingnya kacau, robotnya baik bacot. Sumpah ya, gue di sini kan robotnya ngomong terus ya. Iya. Gue curiga mereka tuh karena udah nge-record tag VO banyak, terus mereka kayak, jir kita udah tag VO banyak nih, sayang kalau ada yang nggak dipakai, kita masukin aja semuanya ke film ini. Udah. Basically yang terjadi di film tuh kayak gitu. Tapi visual robot yang ngomong tuh ada nggak kayak buka mulut apa segala macam? Enggak. Paling cuma wah gitu. Ya ada buka mulut ya kan tapi? Satu robot doang. Satu robot doang yang buka mulut. Iya. Yang lainnya berarti by kayak lampu aja sih. Oh, by movement. Oke. Itu robotnya bacot, Pak. Itu semua VO dipakai kata gue sih. Gue pengen nanya deh, sebenarnya dia dubbingnya tuh apa permasalahannya apa? Apakah nggak natural atau apa? Kadang nggak natural, seringnya banyak bacot, terus dan mereka tuh sering banget ngomong barengan dan suaranya kan nggak jelas ya. Suara robot. Jadi tambah gak pendengar lagi tuh mereka ngomong apaan. Oke. Mantap ada subtitlenya pula kan. Suara robotnya itu suara manusia atau suara dibuat pakai sound effect robot gitu? Di sound effect robot. Oke. Dan itu ngomong barengan. Ngomong apa gue gak ngerti tuh. Terus juga apa ya dari segi komedinya juga garing banget lagi. Komedi apa contoh? Ingat yang lo ingat? Antara Messi. Hah? Ya Allah ada Pak itu Pak. Masa iya tahun 2100 masih ada yang tahu Messi? Karena Messi. Iya, Messi udah meninggal dari tahun berapa itu Messi ya? Udah wafat dari tahun berapa? Sekarang tahun 2026 nih. Di filmnya tahun 2100. Lo percaya gak dalam 80 tahun ke depan Messi masih dikenal? Kata gue enggak sih? Gak tahu. Kecuali anak-anaknya. Angkara Messi. Gak apa-apa. Itu robot lagi yang ngeluarin jokes depan orang. What the freak man? What kind of movie is this? Padahal di Twitter tuh rame soal katanya film ini pakai buzzer untuk ngepromosiin kalau misalnya film ini tuh pakai komedi konsultannya siapa namanya gue lupa. Yang Ardit Erwanda. I don't even know. Tapi di kreditnya kan Ardit Erwanda. Iya benar benar komedi konsultan Ardit Erwanda. Oke. Gue gak percaya deh. Gila lo juara 1 Suci 6. Suci 6. Juara 1 Suci juara 2 Suci 6, sorry. Jokesnya segaring kerupuk, Pak. Kerupuk matang. Lu kerupuk matang segaring apa tuh? Gue gak ada satupun komedi yang bikin gue ketawa, sumpah. Iya, tapi menurut lo di antara komedinya tuh bikin anak-anak ketawa gak? Beberapa ada yang ketawa sih. Contohnya anak di samping gue itu
eh, ada yang ketawa sekali, tapi lebih ke kayak wah ini mah ada ini ada itu gitu, lebih ke gitu kayak Oh, kids anak overreaction lah ya. lebih lebih kayak have fun dalam nonton Iya, film. betul. Ya bagus. Wait for that kid, tapi coba deh nonton yang lain itu. Dia ngerti yang bagus tuh kayak gimana. Tapi ya gitu. Tadi gue bilang apa sih fasenya aduh hancur Pak. Dari tengah ke akhir juga dalam bioskop. Endingnya wah, Nah, Endingnya itu. kenapa? one of the best ending ever. Waduh. Man. Apa tuh? Kenapa? Kalian pikir endingnya apa? Oppenheimer. Sinners, One Battle of Another tuh Dune. layak Oscar? Enggak, ini Sebagus itu ya. gue nggak tahu siapa yang nulis endingnya ya. Ya pasti upi gue apa sih, cuma gue kayaknya Endingnya coba lo bisa jelasin nggak secara plot endingnya kayak gimana jadi dan secara visual gitu. tiga dari film ini adalah si pelangi kan ditangkap ya sama si salah satu petinggi Neotech. Ditangkap terus diiming-imingin kalau kamu bisa nyari kalau kamu ngasih tahu aku peta dari Seal Omega ini, aku bakal bebasin kamu dan aku temuin sama bapak kamu di bumi. Oke. Percaya deh tuh si kok percaya gitu loh, aku juga ngerti. Terus percaya kayak oke aku kasih petanya, terus tiba-tiba petanya salah, ini kamu bohongnya. Enggak aku bohong. Akhirnya dikurung di kamar dia, terus diselamatin sama robot-robotnya dia kan. Sebenarnya kan robot-robotnya ditangkap juga kan, di terus ke penjara, terus diselamatin sama robot-robotnya. Robotnya diselamatin. Terus yang gue kasih lihat tuh yang klip nyanyi Seal Omega Yang tadi. ya, Itu terapi itu ending berarti. itu menuju ending. Tuh aduh jelek banget lagi, tapi akhirnya berhasil diselamatin si pelangi itu, terus dikerubungin lah sama robot. Wah udah kayak Endgame sumpah. Itu sudah kayak Endgame. Lu percaya nggak percaya? Gak suka yang sama film ini tuh sih kayak Endgame loh. Banyak robotnya banyak. Baik banget robotnya tuh, 6 lawan ratusan tuh. Kan Endgame kan lari ketemuan gitu. Sama kayak kita Keluar dari portal nggak mereka? enggak sih enggak ya. Lo pikir kayak apa sama Thor, Iron Man sama tiba-tiba dibuka portal. Itu Panther gitu. Tapi itu scene emang keren sih jujur. Itu salah satu scene yang gue suka. Gue jujur ya suka. Mungkin itu doang yang di-develop kali. Kenapa? Ya mungkin itu doang yang di-develop sama mereka. Iya. Sisanya Yang ini ya. Budgetnya kosong semua. iya. Terus abis itu menang. Mereka berantem. Terus tiba-tiba satu robot ini bikin apa? Semacam kendaraan kayak di Star Wars, literally. Kendaraan kayak di Star Wars. Gimana? Kayak kendaraan di Star Wars itu gak sih? Yang mana? Yang di Star Wars 9 lah adalah, gue gak tau namanya kan. Star Wars 9. Yang ini yang jalan di tanah nggak? Enggak, mereka ya itu pokoknya lah. Kayak semacam pesawat orang angkasa gitu. Oh iya, oke. Kabur kan, dan berhasil kabur. Masih dikejar-kejar tuh sama si robotnya. Akhirnya berhasil lah, kalah. Terus mereka akhirnya berhasil menemukan Seal Omeganya. Terus mereka bilang, kok ini mineralnya nggak berhasil? Ternyata harus nyanyi buat mengaktifkan mineral itu. Oke. Harus nyanyi. Lagunya bagus. Apa? Yang bagus dari film itu adalah scene yang tadi. Sama lagunya. Endingnya berarti? Enggak, ini sampah. Tapi lagunya itu bagus emang. Nyanyiin sama siapa ya? Melody Guslo. Melody Guslo sama siapa sih? Oke. Terus? Nyanyi kan. Udah dapet lah tuh mineralnya. Pas balik ke pesawat, tiba-tiba robotnya datang lagi. Robot yang ngejar. Iya, dikerubungin kan. Oke. Lalu kita harus gimana ini? Tiba-tiba, wah udah kayak Endgame sama. Captain Marvel tuh kan. Kan scene-nya Captain Marvel tiba-tiba datang. Iya ini. Ada pesawat luar angkasa datang. Bantuin ngalahin robot-robotnya. Oke. Ternyata itu adalah bapaknya si pelangi. Bapaknya, oke. Bapaknya pelangi. Kok pasti kalian bertanya-tanya kan, kok bapaknya pelangi tiba-tiba datang? Pasti dia ini ya, cari-cari koordinat pelangi. Salah. Kenapa? Kok bisa datang dia? Saya pernah pendengar kalau mengira-ngira itu salah. Tahu nggak kenapa bapaknya pelangi bisa datang? Kenapa? Ada satu robot di tengah-tengah dia berantem. Dia menemukan wifi. Tanpa Dia password. menemukan wifi. Oke. Itu harusnya judulnya bukan Pelangi di Mars, jadi Wifi di Mars. Ya itu lebih menarik deh daripada film Pelangi di Mars. Wifi di Mars.
Dia kebetulan menemukan wifi, Oke. terus akhirnya live streaming dia. Oke. Live streaming. Terus tiba-tiba live streamingnya ditonton sama lembaga luar angkasa di bumi itu. Termasuk bapaknya. Iya, ditonton, terus ngechat lagi. Gimana kalian? Kami akan segera ke sana. Buset. Sampah banget ending. Di titik-titiknya, astagfirullahaladzim. Bentar, itu live streamnya pas Udah keluar nih. Tapi live streamnya pas perang gitu atau ketemu gimana sama sih ibunya, berarti Pak? sebenarnya? Nggak ketemu. Oh, nggak ketemu. Nah, ada post credit scene-nya, Pak. Wah, Apa post credit scene apa? Bakal ada sequel nggak? nggak usah lah. Nggak usah ada situ. Tapi post credit scene-nya itu si emaknya ternyata diambil sama, nggak tahu diambil sama siapa, pokoknya diambil sama robot itu terus bawa dia ke sini gitu. Udah. Tapi itu pertanda bahwa emaknya masih hidup. Oke. Udah gitu doang sebenarnya. Udah. Tapi kan tuh 6 tahun lalu. Iya juga ya. Iya dong. Emaknya diambil 6 tahun yang lalu lah. Harusnya mati. Iya, emaknya kemana? Atau kerja untuk yang ngambil itu? Itu 6 tahun lalu. Iya lah. Kenapa ya? Ya, atau enggak ibunya kerja sama yang ngambil ibunya itu, si dianya itu. Iya, tapi siapa? Bisa jadi. Nggak tahu kita. Nggak tahu yang betul siapa. Ya. Ada kayaknya ada kayak ini nggak sih? Ada kayak ibu akan kembali di Avenger gitu loh. Sayangnya nggak ada sih. Harusnya ada ya kayak gitu. Ya udah, nantikan Pelangi di Mars 2 ya guys. Waduh. Kayak ending itu gue nggak ngerti ya ditulis sama siapa. Ending, ya. Kayaknya itu penulisnya gimana kayak gitu. Padahal kalau secara konsep bapaknya datang as a Captain Marvel, oke, nggak bagus ya, tapi oke. Ya mau gimana lagi sih lebih ke Iya. mau gimana lagi gitu. Tapi oke gitu. Cuman reasoningnya tuh kayak kurang gitu. Kalau misalkan reasoningnya gara-gara si bapaknya ternyata selama ini sudah menjelajahi dunia Iya. untuk nyari pelangi, masuk bagus ya. Gue kira kayak gitu. Dan lagi si Pelangi bilang kan, kok dia bisa kesini? Tiba-tiba robotnya bilang, ini gara-gara aku live streaming. Ya Allah. dan ini juga kan sebenarnya konsep Deus Ex Machina kayak gini tuh gue juga kayak wah kita udah nggak ada opsi tapi tiba-tiba muncul like God like creature atau karakter ibaratnya yang tiba-tiba menyelamatkan kita tuh. Emang kadang beberapa itu kayak ya gampang banget tapi bisa didapatkan dengan kayak oh ya ini worth gitu loh untuk diselamatin atau gimana pun. Cuman kalau alasannya karena live stream wifi, I don't know. Sebenarnya mending gak usah dikasih tahu kenapa dia bisa sampai sih, sebenarnya itu lebih oke. Kayak Captain Marvel itu kan gak dikasih alasannya kenapa dia bisa sampai ke bumi lagi kan. Walaupun ya sebenarnya bisa aja karena ya alasannya kan karena dia punya super speed dan lain-lainnya gitu. Cuman ini perihal alasannya aja. Enggak, gue tadi nanya live streamnya tuh terjadi pas lagi battle atau? Dia pas battle tuh katanya diarahin ke pelangi. Gitu. Dan mereka berangkat dari bumi setelah nonton itu gitu kayak. Iya. Oke. Dan langsung nyampe. Yes. Bumi Mars itu 6 bulan guys. Like. To be fair ada time skip 15 hari dari kurang nggak cukup itu pakai Pertamina RON berapa itu ininya sih nggak cukup. Mungkin tahun 2100 memang udah ditemukan light speed sih. Karena kan kalau salah menurut perhitungan astronomi itu satu hari di Mars tuh berapa hari di bumi gitu. Karena perputarannya kan beda kan. Berapa sol ya benar saya lupa lah. 30 hari ini. Kelamaan Mars. 30 hari. 30 berapa ya lupa. 30 jam maksud gue. Sebenarnya make sense, bener yang kayak gue bilang tadi. Jadi ternyata selama ini bapaknya udah mengelilingi galaksi gitu buat mencari pelangi. Yep. Dia udah mengelilingi galaksi untuk mencari pelangi. Terus kayak dia nemu satu titik. Kok ada apa? Ada sinyal-sinyal. Ada sinyal-sinyal. Iya, ada sinyal-sinyal aneh nih di Mars. Akhirnya dia datang ke Mars gitu. Itu lebih make sense menurut gue. Dari semua penggunaan AI di film ini, kenapa mereka nggak pakai AI buat endingnya gitu? itu AI itu bisa menghasilkan ending lebih baik, lebih gampang. Kenapa dari semua penggunaan AI yang ada di film ini, kenapa mereka nggak pakai AI untuk menulis plotnya? The whole plot. AI itu bisa menulis ending yang lebih baik daripada ini. Wah, simpel. Salah prom dia, promnya nggak benar dia, belum ngepromnya salah. Bikinkan ending film gitu. Iya.
Astagfirullahaladzim. Yang relate dengan kehidupan nyata. Wah, TikTok. TikTok. Karakter saya udah ke corner nih, nggak bisa ngapa-ngapain, harus gimana ya? Langsung dikasih. Ada wifi Munculin nggak? aja bapaknya katanya. Berarti nggak ada paket data ya di Mars ya? 2100 loh. Masih susah paket data. Iya. Walaupun Wifi. itu ini enggak lu kayak mempertanyakan enggak dari film itu ya. Karena kan biasanya film kalau misalkan risetnya bagus, kita tuh nggak pernah bener-bener mempertanyakan gitu. Contohnya kayak kenapa dia bisa hidup di Mars gitu. Kenapa dia bisa ada di Mars? Aku bodo amat sih sebenarnya. Karena kan kalau misalkan kita ngelihat kayak apa ya, ini sebenarnya agak timpang sih contohnya kayak misalkan Interstellar. Dia secara riset emang udah oke banget. Jadi ketika dia keluar angkasa, terus dia pergi ke planet apa dan masih tetap hidup, kita tuh nggak pernah mempertanyakan karena secara riset udah oke banget gitu. Karena secara riset udah oke banget dan kita nggak perlu mempertanyakan karena kita tahu dari penampilan secara visual dari filmnya kayak oh dia bisa bernapas karena ini, dia bisa ini karena ini. Nah kalau pelangi di Mars Enggak. Nggak ada ya. Nggak kayak The Martian gitu. Ya. It's a fiction tapi based on science juga gitu sebenarnya. Iya, The Martian gitu ya. Ini enggak. emang itu nggak based on science? Enggak yang The Martian kan itu based on science sebenarnya. Cuman kalau ya ini pelangi di Mars tuh apakah? I mean ini based on science sih kalau gue lihat ya. I mean kalau nggak based on science dia bisa aja buka spacesuitnya terus hidup aja gitu. Makanan juga makanan kalengan dari berbagai station yang ada gitu. Bahkan Indofood. yang dikirim ke Mars itu bukan cuma dari Indonesia tapi dari seluruh dunia. Makanya robot-robot yang ditemuin sebenarnya bukan robot dari Indonesia tapi berbagai dunia. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Rusia, Korea. Dan mereka mengirimkan robot bukan manusia. Malaysia juga, tapi Malaysia dapat pulang. Dan robot yang ditemuin itu robot yang dibuang, yang pengen dibuang. Oke. Saya kasihan banget Indonesia bro. Tapi you know what, bagian itu gue agak suka gitu lah. Jadi robot-robot, karakter-karakter robotnya adalah karakter-karakter yang terbuang gitu. I mean I like it. Mereka tetap buang gitu. Makanya agak-agak clunky dan rongsokan kan tampilannya. Karena memang mereka untuk dibuang. Emang pengen dibuang robotnya. Tapi memang secara intro kan lo bilang bagus kan? Dan itu di intro kan berarti? Enggak sih, tengah-tengah. Itu di tengah. Itu dijelasin di hampir akhir. Hampir akhir, oke. Bentar doang sih dijelasin. Mereka gitu lah. Ya, Pelangi di Mars guys. Review singkatnya adalah visual bagus, cerita ampas gitu aja sih. Film Pelangi di Mars ini rating dari saya 5 dari 10 karena saya masih kasihan. Dan Siang. semoga aja please. Ini satu langkah kecil untuk hal besar untuk perfilman Indonesia terutama di genre sci-fi ini. Benar. One small step for man. Secara visual memang nggak ada yang mempermasalahkan kan secara visual. Nggak ada masalah, nggak bisa. Oke. Ceritanya emang masih kurang ya. Ceritanya dulu. Nggak tahu ya. Mungkin karena mereka menargetkan ini untuk anak-anak kali ya. Jadi kayak yaudah kita ceritanya secaldis mungkin. Bisa jadi. Kalau ceritanya kayak Interstellar, The Martian gitu kan, ya bisa aja, bisa serius sebenarnya. Cuma karena targetnya anak-anak, jadi ya udah. Kayak mereka meriset lebih jauh supaya bagaimana cara kita bisa menyampaikan ini kepada anak-anak gitu dengan baik. Bisa jadi. Target mereka tuh anak-anak, bukan yang semua umur banget kayak kita gitu. Bisa jadi sih. Yeah. Sayang sekali sih, tapi ya gimana lagi. 232.124 orang atau enggak ya orang yang sudah nonton atau tiket yang sudah terbeli untuk film ini per 2026 per 5 April 2026 dan masih tayang di bioskop. Tapi secara ini nggak sebesar tiket admissionnya film-film Lebaran yang tayang di ini kan di tahun ini. Jauh. Yang lain udah 1 juta ke atas. Soalnya Danur terus kalau Danur ya emang itu udah karena hampir 2 juta semua. Iya kalau Danur karena horor juga kan. I mean it's expected tapi kayak Nawila Tunggu Aku Sukses yang kayak gitu-gitu. Dan lawannya juga ada Super Mario Galaxy. Gitu. Iya. Ya, gitulah. Ada ini nggak sih? Ada rating di Rotten Tomatoes nggak sih? Atau mereka nggak mau ngasih ke Rotten Tomatoes? Ya? Di IMDb sih 5 sih.
Really? Buat cek. Saya melihatnya 3,6 dari 10. Oh iya, wow, yaudah bagus lah. Rainbow in Mars. Rainbow in Mars coba lagi di Mas. Saya terakhir lihat masih 5an. 3,6 ya. Sekarang udah 3. Jatuh. Lagi 3,6. Ya Allah. Writersnya kalau di IMDb itu ada Upi Guava sama Alim Studio di sini. Ya. Ya, gitu lah. Wait, Rio, Di Letterboxd 2,8. Terlalu tinggi Pak, 2,8. Letterboxd nggak bisa 0 star ya, cuman setengah doang kalau nggak salah. Iya, setengah doang. Iya. Dan sebenarnya secara masifnya semua orang pada lebih banyak ke negatif review nggak sih sama film ini? Iya masih sampai-sampai ya menimbulkan banyak perselisihan di kolom komentar berbagai sosmed. Yep. Dan produsernya juga sampai sering buka suara gitu. Oh wow. Karena kan secara visual sebenarnya emang mereka tuh memperdebatkan kayak visualnya bagus. Iya, visualnya bagus. Cuman kan secara plot, secara cerita, endingnya itu juga harus masuk hitungan gitu dalam mereview film, bukan secara visual doang. Kalau secara visual ya oke. Kalau secara visual kita nggak usah nonton filmnya lengkap deh, kita nonton trailer aja. Kita tahu itu bagus kalau kita nonton trailer gitu secara visual. Walaupun emang masih belum konsisten banget, tapi masih bagus. Iya betul. Bukan suatu flow yang itu jelek nih, enggak, masih kayak oke lah, masih dapat dipahami lah gitu. Benar. Karena emang belum konsisten emang secara visual masih bagus. Tapi orang-orang yang di review negatif emang ceritanya. Dan kebanyakan orang-orang Indonesia yang nggak tahu otaknya di mana ya, itu masih nge-defend dan kayak ya namanya juga film anak-anak. Ya nggak bisa dong. Ya nggak bisa, orang Jumbo aja bagus. Iya, Jumbo bagus. Lu nggak bisa nge-defend cerita anak-anak juga gara-gara namanya juga cerita anak-anak. Gitu. Iya. Saya gue pernah nonton. Gue nonton review yang Lantur dan Lantur pernah bilang loh. Siapa itu yang bilang cerita anak-anak yang jelek itu dia ngomong apa ya? Dia ngomong misal cerita anak-anak yang bagus itu justru yang bisa dinikmati sama semua orang, bukan cuma anak-anak doang. Betul, itu bisa. Jadi ya orang-orang masih kayak nge-defend, plotnya masih bagus kok, masih lucu. Enggak sih. Jujur enggak sih, itu apalagi yang bilang kayak namanya juga bisa anak-anak itu ya nggak bisa sih. Jumbo yang menurut gue secara plot masih kurang aja. Itu much better than ini berarti. Jauh banget. Soalnya nggak ada yang tiba-tiba bapaknya datang gitu, enggak. Nggak ada yang live TikTok, nggak ada yang live TikTok. Jadi ya masih bagusan Jumbo daripada ini. Tapi gue akan mencoba untuk devil advocate juga, meskipun ya banyak review negatif. Lagi-lagi gue belum nonton. Tapi menurut gue emang ya itu seperti yang tadi lu bilang juga, Pip, ini penting untuk langkah selanjutnya. Gue berharap sih nggak ada yang PH beneran nih, PH yang emang benar-benar pengen bikin gitu. Semoga di masa depan nggak ada yang takut kayak kalau misalnya gue bikin konsepnya kayak gini yang live action campur ada CGI animasinya, jadi nggak mau gitu. Karena menurut gue nih, berbicara politik sangat sedikit ini, salah satu yang bikin orang-orang agak negatif kan karena setelah tahu kalau misalnya Rans salah satu yang biayain film ini kan. Dan ketika ngomongin Rans ada kaitannya sama pemerintah atau bagaimana, bukan pemerintah, orang yang ada hubungannya sama pemerintah kayak gitu. Betul. Sebenarnya menurut gue, padahal gue sama kayak Raffi gitu, pertama kali ini diumumin kayak di pertengahan tahun kemarin kalau nggak salah, gue ngelihat konsepnya juga kayak wah ini menarik juga gitu loh, dan berani juga ada film Indonesia yang begini. Jadi gue berharap nggak orang-orang nggak kayak takut kayak untuk ini, karena pasti kalau orang-orang kan, kalau produser kalau misalnya produser yang nggak punya biaya seperti Rans gini ya, pasti kan ngelihat dari catatan di Pelangi di Mars juga gitu, kayak filmnya berapa ini yang penontonnya gitu. Gue berharap ada makin banyak ke depannya gitu untuk campuran CGI dan live action. Soalnya kurang di cerita doang aja sebenarnya. Walaupun ceritanya ini, tapi emang kurangnya di cerita doang. Iya bisa. Sayangnya itu doang sebenarnya, ceritanya jelek. Jadi tolong buat Visinema kalau Anda mendengarkan ini, ya tolong. Visinema tuh? Oh alah. Bukan Visinema. Oh kalau misalkan bikin... Visinema dengar, ya
Komensi deh. Komensi bikin sci-fi horror. Wah berhasil tuh. Sumpah Joko Anwar kalau bikin sci-fi horror pasti berhasil men. Konvensi bikin. Sci-fi horror kayak Sinners ya. Sinners tuh sci-fi ya sih enggak ya? Oh, Sebenarnya enggak, yang sci-fi. yang Sci-fi. series dia yang di Netflix itu, Apa? series dia yang di Netflix, yang apa itu namanya? Ya sih, Nightmare Dreams ya. Itu sci-fi horror juga sebenarnya kan. Iya, tapi bukan film. Iya. Dan bisa di Netflix. Iya. Iya, mungkin untuk dari segi film dan bioskop lah mungkin. Ya. Jadi ini call out ya buat semua PH-PH besar di Indonesia, Visinema, Yang dengar Imaginary, podcast ini. Falcon, Bikinlah masa kalian walaupun film ini mendapatkan apa namanya review yang jelek dari para audiens dan gak laku, tapi dengan film ini kalian harus malu karena kalian belum punya film ini. Kalian harus punya film Yes. science fiction. Good words, kalimat yang bagus. Jadi jangan cuman diem doang, tapi harus ikut ngegerakin juga. Karena again ini Betul. momentum kita ini lagi keren banget loh. Kita perfilman kita sempat drop banget di corona, di COVID. Terus 2021-22 kita langsung melejit naik banget. Thanks to yes KKN dan lain-lain ya. Cuman ya setidaknya ngegerakin dulu industri film dulu lah, baru kita bisa bergerak lebih jauh lagi melewati Mars, Benar. Infinity and Beyond. Momentumnya udah lagi dapat banget soalnya kalau apa namanya sekarang gitu. Jadi film Pelangi di Mars ini walaupun sekarang dapat rating jelek, gue yakin dan harusnya ya, gue selalu berdoa semoga suatu saat film ini tetap dihargain gitu walaupun dapat review yang jelek gitu. Kenapa dihargain ya? Karena menjadi pembuka Betul. untuk film-film science fiction Indonesia selanjutnya gitu. Walaupun sebelumnya kita udah ada sore. Ya, Ya. cuman gagal Tapi- masuk Oscar. Iya. Tapi ya emang kalau menurut gue emang targetingnya kurang ini sih kalau Oscar. Kurang realistis ya targetingnya. Kalau Oscar orang Piala Citra aja nggak dapet kan ya? Enggak. Piala Citra aja nggak dapet apalagi Oscar. Ya, itu dia rant panjang dari Raffi Fraka R ini tentang Pelangi di Mars ini. Ditunggu Pelangi di Mars 2 berarti ya. Beberapa tahun ke depan lagi berarti. Ya, dengan riset dan eksekusi yang lebih oke lagi daripada ini. Yes. Ganti sutradara, Ganti nulis, Ganti studio. studio lah. Ganti semuanya lah. Orang Joko Anwar aja bisa ngegait MGM ya. Iya benar. Enggak, harusnya jangan jauh-jauh dulu lah. Pelangi di bulan dulu deh. Habis itu baru Iya, lebih make sense. Bener, lebih make sense. Iya Bener, kan? lebih make sense soalnya. Mars kejauhan. baru ke Mars Mars. kejauhan. Bulan dulu lah. Pelangi di International Di bumi Space dulu deh. Station. Pelangi di satelit. Kalau misalkan lo nulis film setnya itu tahun 2100, sebenarnya dengan latar di bumi itu juga menarik loh. Misalkan kayak mungkin kalian udah pernah nonton Wall-E ya. Ya, Wall-E itu latar di buminya pada saat itu benar-benar tandus, benar-benar apa namanya, nggak ada kehidupan sama sekali. Nah kalau misalkan kita emang mau bikin film tahun 2100, sebenarnya di bumi sendiri pun bisa gitu, nggak perlu ke Mars. Karena menurut gua kalau Mars itu bukan secara jaraknya jauh, walaupun itu nggak ada kaitannya sama proses pembuatan filmnya, tapi juga secara riset itu agak sulit menurut gua. Walaupun udah banyak film-film yang mungkin udah ada beberapa film yang menggambarkan atau menceritakan tentang Mars, tapi tetap sih kalau menurut gua tahun 2100 bikin latar di bumi itu Masih keren. itu masih keren Iya. menurut gua. sebenarnya mau dimanapun bebas. Sekarang kalau misalnya ternyata di Indonesia nggak ada ahli soal planet luar, kan kita kan sebenarnya bisa ngambil konsultan, kayak ngambil konsultan komedi aja yang dilakukan oleh Benar. film ini aja. Cuman ya permasalahannya itu cuman Konsultannya malah komedi ya. bukan profesor ya. Bukan profesor astronom gitu Iya. konsultannya. mungkin bukan itu berarti prioritasnya. Mereka prioritasnya lebih ke apa yang bikin anak-anak ketawa aja. Iya. Berlepas. Mereka lebih takut gak lucu dibandingkan takut film jelek. Cuk. Iya. Emang nggak lucu sih. Adit Rwanda kenapa? Anda komedinya kayak gitu tuh film ini. Juara 2 Suci 6. Rendah banget loh. Come on. Konsep beli Keren. tiket film ini itu aja udah nggak lucu sebenarnya. Nah, Ini bahkan momen emosional aja loh. Nggak dapet pak. Emang ada momen emosional? Ada kayak
Pas ibunya Enggak sih, bukan pas begitu doang, kayak antara si pelangi sama robotnya itu kan kayak ada perselisihan itu kan. Ya Allah, flat. sama robot. Ya sama robotnya, sahabat-sahabatnya itu Oke. flat banget, gila, nggak ada momennya tuh. Oke. Berlatar di 2100 ya. Emang masih ada ya bumi 2100? Pasti ada. Tapi Cuman hancur. cuman kan kita nggak tahu kondisinya. Itu yang gue bilang tadi. Sebenarnya kalau latar di bumi juga tetap keren gitu. Jadi kayak Wall-E lah, please. Bener-bener kayak Wall-E kan. Ibarat di Indonesia aja udah unik sebenarnya. Itu udah Orba season berapa tuh? 2100 tuh udah. Gila banget ya. Orba. Dimana kita permasalahin peranan politik di tahun segitu, ternyata masalahnya sumber daya alam ya. Iya pasti. Bener apa? Padahal permasalahannya udah isu yang coba diangkat tuh udah oke kan. Itu tentang sumber daya alam. Sumber daya alam. Iya benar berarti. Ya kita Terus di endingnya tulisan akhirnya manusia sadar akan alam. Ya Allah. dengan menonton pelangi di Mars. Ini gitu, pelangi akhirnya kembali ke bumi dan manusia ternyata akhirnya sadar akan pentingnya alam. Wait, bentar, itu ditulis as a text atau apa? As a narrative text. Wah, Jadi black screen ada tulisan gitu. Nggak black screen sih, kayak ini shotnya dari orang angkasa ngadep ke bumi. oh iya. Ini tulisan kayak gitu. Oh Ya wow, Allah, budgetnya habis. ya udah. Tapi ada ngegambarin ini nggak? Sorry gue dari tadi lupa nanya. Ada ngegambarin kondisi di bumi nggak di film itu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi Lewat intro doang. intronya apa? Intro montas itu. Jadi ada pembawa berita ngomongin kayak bumi sekarang kayak gini bla bla bla. Akhirnya Indonesia mengirimkan salah satu asal wanita namanya Pertiwi. Oh Pertiwi ibunya. Pertiwi siapa ya? Ibunya tapi ibunya. Pratiwi. Ibunya pelangi. Iya, ibunya pelangi. Ini Kenapa dia ngajak pelangi? pelanginya tuh Kan belum lahir. Pratiwi Hamil. hamilnya di Mars. Oke, catat guys. Orang Indonesia ngirim orang hamil untuk pergi ke Mars gitu. Gokil. Sebelum berangkat mereka gituan dulu. Kok kebayang nggak? Enggak, itu enggak masuk akal di kepala Stop. gue. Ngirim orang hamil. Jangan 16 tahun ke atas berarti. Ini SU kan ya? Ini Enggak, SU. bentar. Gue juga baru nyatet. Kan Pratiwi kan ke Mars. Ya. Dan pastinya orang hamil cuma maksimal 9 bulan dong. Ya. Dan pas mereka pulang tuh sebenarnya si Pratiwi masih hamil kira-kira ya I don't know 5 bulan 6 bulan lah. Pas pulang kan? Pas orang-orang yang di Mars pada pulang kan si Pratiwi kan sembunyi kan untuk menyembunyikan mineralnya tuh. Iya. Itu dia masih hamil sekitar I don't know pertengahan lah, masih pertengahan. Oke. Secepat itu ya. Untuk nungguin cuma perlu beberapa bulan doang udah selesai. Kan time works differently in space, man. Jadi ada time dilation. Orang iya ya. Kalau time works differently in other planet, orang hamil tuh Nah, walaupun sebenarnya nggak ngaruh banget karena kita bumi sama Mars tuh secara astronomical unit tuh nggak terlalu jauh sebenarnya. tapi intinya ya Pratiwi hamil. Pratiwi hamil. Si Pratiwi hamil di Mars, terus pelangi lahirnya di Mars. Pratiwinya hamil di Mars apa pas berangkat udah hamil? Harusnya udah. Pas So, berangkat. bapaknya di bumi. Lah, bisa aja kan di Mars ada. Bapaknya di bumi. Ya enggak kan di Mars kan dia sama teman-temannya kan sebelum teman-temannya balik ke bumi. Cewek semua sih sebenarnya. Oh, cewek semua. Oke. Positive thinking. Bapaknya di bumi. Si Pratiwinya berangkat dong. Oke. Itu udah hamil, harusnya udah hamil dong. Saya dia mulai merasa hamil di Mars. Oke. Wait, Ya udah, what? pelangi lagi di Mars. Baru ngerasa hamil di Mars? Enggak, dia udah mual-mual gitu, baru mual-mualnya di Mars. Dia nggak ketahuan kalau hamil pas berangkat apa gimana? Masa nggak ketahuan? Lah, kan bisa aja kayak kalau kehamilan masih muda, biasanya tuh nggak ketahuan kalau hamil. Berarti gitu. Bro, Iya, bisa kita jadi. 3 menit ngomongin orang hamil, bro. Dude, ini plot hole yang mesti dibahas. Iya. Lo tau gak sih permasalahan terbesar dalam menulis sebuah film itu adalah plot hole. Persetan dengan astronomi ya. Iya. Ini yang biologi dulu deh. Iya bener. Lu nggak usah konsul dengan profesor, nggak usah. Konsul sama dokter aja, dokter anak. Itu dia teman-teman, pembahasan pelangi di Mars. Saya akan stop sebelum ini masuk ke biologi kelas 9. Ya, intinya kalau dari saya
dukung perfilman Indonesia. Dukung perfilman Ya, betul. Indonesia. Kritik itu Beliau nggak apa-apa. Kritik nggak jadilah apa-apa, membangun. Justru kritik itu yang bisa membangun industri gitu. Masalahnya manusia Indonesia ini masih belum bisa ngebedain mana kritik mana menjelek-jelekin. Betul, bisa, Ya. itu bisa. Akhirnya ya muncul di dua arah, yang kena kritik juga menjelek-jelekin tanpa tahu apa itu kritik. Yang membahas kritik itu nggak tahu apa itu kritik. Betul, bisa. Ya. Tuh. Jadi emang secara SDM memang harus lebih aware lagi. Iya gitu. Oke teman-teman, itu dia untuk Pelangi di Mars dan juga Rennya Rafif dan juga sedikit biologi kelas dari kita. Kita akan lanjut ke salah satu section yang sudah lama tidak kita lakukan, watchlist. Tapi kayaknya kita bakal sama-sama watchlist minggu ini ya, karena ada yang bakal nobar dari sini. Project Hail Mary. Nah ini, bagi kalian yang kecewa dengan Pelangi di Mars, harus kayaknya kita semua harus, kayaknya 200.000 orang itu harus nonton Project Hail Mary sih. Untuk mensucikan mata dari Pelangi di Mars. Lo tau gimana Apa itu film sci-fi yang bagus? gimana film luar angkasa itu seharusnya tuh Iya. gimana tuh nonton Project Hail Walaupun Mary. kita belum nonton dan kita Benar. nggak tahu bagus apa enggak, tapi Kalau nggak selalu reward ini aja Interstellar. ya Interstellar lah. Nih, itu dia Project Hail Mary. Produser juga sama Bapak, Project Hail Mary juga Pak. Bapak ngomong Pak. Gue ngomong ya. Ya udah, berarti dia ngasih jempol ke kami semua. Itu dia untuk Project Hail Mary. Saya juga bakal nonton Project Hail Mary di IMAX terdekat. Kita lihat karena saya udah kena bukan spoiler sih, lebih kayak ngelihat gambarnya gitu nggak sih, di Twitter kan orang-orang udah pada nonton dari bulan kemarin kan. Tiap scroll tuh Iya, ada ini, please stop, saya nggak mau lihat dulu gitu, pengen lihat Oh, langsung. gue belum. Kayak jangan main Twitter. Makanya Oh. Twitter saya sekarang lagi lame IGRS sekarang, yang mungkin kita akan bahas di episode berikutnya. padahal Twitter itu kan secara konten itu lebih banyak tulisan gitu. Di TikTok aja gue nggak pernah ke-spill. IG juga belum pernah spill. Gue bukan ke spill ceritanya sih, tapi lebih ke visualnya aja. Gue pengen gak mau lihat visualnya sama sekali. Gue cuman lihat trailer pertamanya doang, yang teasernya doang, sisanya nggak. Dan teasernya pun kan waktu itu ada yang bilang ini di bukunya aja udah spoiler sebenarnya. Jadi ngapain dikasih lihat juga ada. Tapi gue ini adaptation ya berarti. Kenapa? Adaptasi dari novel berarti. Yes, ini kan ini adaptasi novel dari penulis Andy Weir yang nulis The Martian, yang nulis Artemis, sama nah ini Project Hail Mary. Oh, oke. Jadi excited karena Andy Weir tuh fictionnya dapat sama scientificnya juga dapat ya. Jadi ini benar-benar gue baca Andy Weir tuh cuman Artemis doang, dan dia ngejelasin lingkungan di bulan, karena kan Artemis tentang di bulan ya. Di bulan, terus kayak kenapa tempat huni manusia di bulan tuh begini-begini, karena dia juga paham soal sainsnya gitu. Jadi kita lihat kalau Project Hail Mary bakal kayak gimana. Sebagai orang yang nonton 2001 Space Odyssey, ngelihat beberapa visualnya sih kayaknya agak ada banyak referensi tuh dari 2001. So excited. Kita akan lihat hari Rabu tanggal 8 April dirilis di Indonesia, setelah telat seminggu, 2 minggu, 3 minggu gitu. 2 minggu lah, 2 minggu 3 minggu. Katanya sebulan ya, gara-gara Danur. Dan jadi pembahasan juga tuh, rame juga tuh di media sosial tuh soal itu. Iya, sih. Apa jelek? Kenapa itu produsernya dia teriak apa dia soal Danur? Dia nonton Danur enggak? Dia kayaknya udah nonton Danur. Iya. Jelek ya. Kacau banget. Sebenarnya ini permasalahan bukan Danurnya yang nyingkirin si Project Hail Mary sebenarnya, tapi ya pertama emang karena rebutan, dan bioskop kan nyarinya mana barang yang bakal lebih sering dibeli sama ini kan, pembeli kan. Dan Project Hail Mary itu sebenarnya Project Hail Mary itu bisa aja sebenarnya dia tuh rilisnya di hari yang sama atau enggak di tanggal yang sekitaran yang sama. Cuman betul. Mereka juga mikirin gitu. Project Hail Mary itu pemasaran terbesarnya kan adalah IMAX, visually amazing kayak gitu kan. Sedangkan kalau misalnya mereka nggak dapat layar IMAX, sayang juga. Jadi mendingan mundur aja. Dan menurut gue emang lebih cocoknya mundur aja ya. I mean, come on. Dan emang agak ngepas aja pas Lebaran gitu. Project Hail Mary itu benar-benar pas dengan waktu Lebaran ini.
Dan atau kalau misalkan kita husnuzonnya bisa aja itu salah satu bentuk pendukungan bioskop-bioskop di Indonesia terhadap film-film Indonesia gitu. Yep. Kayak kita mengutamakan film Indonesia untuk bisa tayang di studio utama gitu. Yes, dan Jutaan sih. ya harus dibanggakan juga karena kalau nggak salah 2 tahun terakhir ini film Indonesia, gue lupa secara pendapatan atau secara tiket admission atau secara jumlah film itu lebih banyak daripada film impor. So that's great. Setelah berbalik di tahun 2010-an di mana film impor semua ibaratnya yang nguasain bioskop di Indonesia kayak gitu. Tuh. Oke teman-teman, itu dia untuk episode. Kayaknya kita nggak perlu nyebut episode ya, yang penting nyebut topiknya aja. Untuk episode di Siniar H17 kali ini akan ada beberapa hal baru di Sinar H17 teman-teman untuk kedepannya. Jadi ditunggu aja karena ada banyak hal yang kita suka membicarakan juga topiknya, nggak cuma tentang film juga ke depannya. Siapa tahu kita bisa ngomongin hal-hal lain, entah itu game yang lagi rame soal rating sistem game di Indonesia ini atau hal-hal lain ya teman-teman. Itu dia untuk episode kali ini tentang Oscar dan juga Pelangi di Mars. Pamit undur diri, gue Yayam Dalah dan juga 2 host lainnya, ada Arafi dan juga Rafif, dan juga produser yang sangat tenang hari ini bernama Zidan. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan Siniar H17. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye guys.